Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa, amma ba'd. Di antara fadilah atau keutamaan melaksanakan ibadah puasa adalah akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Di dalam Sahih Muslim disebutkan ada satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan Bani Adam, semua amalan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu milikku, untukku, dan aku yang akan memberikan balasan terhadapnya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita beberapa hal. Di antaranya adalah menjelaskan betapa besarnya pahala ibadah puasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan semua amalan manusia akan dilipat gandakan pahalanya berkisar antara 10 sampai 700. Kecuali puasa, kata Allah. Kata-kata kecuali puasa ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa puasa pahalanya tidak terbatas dengan angka-angka tersebut. Tidak terbatas dengan angka-angka tertentu. Dia mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Kenapa demikian? Karena menurut sebagian ulama, puasa itu mengandung 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya manusia itu tidak suka diperintah-perintah, termasuk tidak suka diperintah puasa. Karena puasa itu berat. Dia harus meninggalkan makan, minum, dan yang lain-lainnya. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Dia laksanakan dengan penuh kesabaran, karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Tatkala seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak berkata bohong, tidak berkata rafath, tidak melakukan hal yang keji, mungkar, tidak melakukan hal yang sia-sia, lagha, dan seterusnya. Intinya adalah dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ketetapan atau ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya adalah beratnya puasa. Terkadang puasa itu terjadi di hari-hari yang berat, hari-hari yang sangat panas, bertumpuk 2 hal yang berat, beratnya puasa itu sendiri dan situasi atau cuaca yang sedemikian. Tapi karena ini perintah, dia laksanakan dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu wajar kalau puasa mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana kesabaran juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pahala yang tidak terhingga. Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa hisab. Tanpa hisab di situ maksudnya adalah tanpa takaran, tanpa timbangan. Kemudian yang kedua terkait dengan firman Allah, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Apa maknanya? Menurut sebagian ulama, di hari kiamat nanti seseorang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal-amalnya, termasuk kedzaliman-kedzaliman yang pernah dilakukan di dunia. Dan bisa jadi ada sebagian orang yang kedzaliman-kedzaliman terhadap orang lain belum diselesaikan, maka akan diselesaikan di akhirat nanti, akan diperhitungkan dengan amal-amalnya. Saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta untuk menggantinya. Maka bagaimana cara mengganti kedzaliman terhadap orang lain tersebut? Yaitu dengan barter kebaikan yang dia miliki.
Sehingga bisa jadi ada seseorang yang habis seluruh nilai kebaikannya. Nah, inilah istimewanya puasa. Kecuali puasa, puasa tidak terkurangi dengan kezaliman-kezaliman tersebut. Kenapa? Karena puasa itu adalah untuk Allah, milik Allah. Oleh karena itu orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan puasanya dan diberikan pahala. Tentu makna daripada kalimat ini tidak berarti mendorong orang untuk melakukan perbuatan zalim, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang betapa besar pahala puasa, bahwa puasa itu adalah diperuntukkan untuk Allah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan iman dan ihtisaban, agar pahala yang tidak terhingga tersebut kita dapatkan dan kita akan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.